Halo Kidaler, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul main double adalah main berdua. Ya iyalah, kalau main sendiri ya namanya main single. Jadi yang ingin aku bahas sebenarnya adalah kerjasama antar pemain. Seringkali kalau aku amati anak-anak kalau main itu ya seperti main sendiri, jadi nggak peduli partnernya, asal bola kembali terus cuman fokus sama pengembalian yang menyulitkan lawan. Tapi terkadang lupa kalau partnernya itu juga bisa aja kesulitan kalau dikasih ke pengembalian yang seperti itu. Sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau lenganku masih cedera, jadi tapi sudah lumayan sembuh sih. Cuman kalau ngambil backhand khususnya kalau lengannya itu diangkat setinggi bahu dan ke atas itu agak terhambat atau terlambat. Nggak tahu kenapa kalau aku paksa itu seperti ada yang narik atau terasa berat di daerah punggung sama di daerah bahu dekat ketiak. Makanya kalau di smash ke arah itu aku nggak bisa ngambil, jadi kompensasinya aku nggak ambil pakai backhand tapi pakai forehand, badannya dicondongin ke kanan karena aku kidal ya, jadi agak aneh sih defense-nya. Tapi ya mau bagaimana lagi, soalnya kalau backhand masih belum pulih. Tapi bukan itu alasannya kenapa kok aku di game ini kalah. Jadi aku kasih bocoran bahwa di game ini aku kalah sama Alex dan Stanley. Penyebab utamanya adalah yang pertama, aku sama Richie jarang partneran karena Richie juga jarang datang. Jadi kita masih nebak-nebak dan sempat beberapa kali mau tabrakan atau kadang bingung siapa yang harusnya ngambil. Di awal-awal game kita sempat kalah atau belum dapat poin sama sekali. Tapi nanti di tengah-tengah dan waktu pindah lapangan udah lumayan bisa ngejar sih. Cuman ya masih nggak bisa menang karena ya udah capek banget. Kalau aku sih, aku lawan 3 anak muda-muda ini aku udah capek banget. Dan ini juga game pertamaku waktu bermain di sini pada hari ini. Jadi tubuhnya itu kaget. Lalu alasan kedua adalah kita kerjasamanya kurang. Kurang bagaimana? Apa satu orang pasif yang satunya terlalu aktif atau bagaimana? Aku rasa aku dan Ricci sama-sama aktif sih, untuk kalau ada bola yang bisa diambil ya diambil, kalau enggak ya enggak. Cuman satu poin penting yang missing atau yang kurang dari permainanku sama Ricci, yaitu kita nggak bisa kasih posisi yang enak buat partner kita. Aku kasih contoh Stanley sama Alex ya. Di sini Alex itu menciptakan suatu kondisi supaya Stanley itu bisa nembak dengan enak. Dan dia Alex itu kasih drop shot kan, habis ngemes terus kasih drop shot, jadi aku kaget. Jadi pengembalianku tanggung dan sudah ada Stanley di depan yang siap untuk mengeksekusi. Nah kayak gitu, hal-hal yang seperti itu yang menurutku di permainan ini Richie sama aku itu kurang. Jadi lebih banyak ke main sendiri-sendiri sih kalau aku bilang. Padahal ya nggak ada maksud untuk itu. Ini bukan masalah kayak
kamu bisa main badminton atau enggak, atau bisa ngarahin bola atau enggak ya. Tapi lebih ke ilmunya untuk itu enggak ada. Jadi kayak ilmu untuk menciptakan umpan biar partner kita itu bisa mengunduh atau menangkap ikannya. Biasanya ilmu kayak gitu itu tercipta setelah sudah berpartneran beberapa lama. Nanti bisa keluar-keluar sendiri tanpa harus belajar ilmu itu. Tapi kalau kita baru ketemu sama partner yang baru kenal apalagi, itu kita kan masih nebak-nebak ya. Jadi nggak bisa langsung kasih umpan gitu. Soalnya kalau kita kasih umpan, kita harapkan partner kita untuk ngambil, itu kadang-kadang partner kita nggak ngeh kalau harus ngambil, padahal itu kita ciptakan umpannya itu buat dia gitu. Jadi kalau ibarat main game perang-perangan itu, aku punya senjata, Ricci punya senjata, terus kita sama-sama berjuang untuk menjatuhkan lawan sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak ada kerjasamanya. Tapi kalau kita setting misalnya, nanti aku yang backup ya, aku jalan untuk lari-lari, maksudnya supaya lawan kita nanti bisa lari menuju ke sana, nanti kamu tembak di sana ya. Nah itu kan namanya kerjasama. Jadi kayak dipancing dulu atau dikejar-kejar dulu, nanti baru dieksekusi sama teman kita yang udah nungguin di sana. Nah, kayak gitu itu namanya kerjasama. Jadi nggak main sendiri-sendiri. Kalau kalian pernah lihat film kayak detektif atau polisi-polisian tuh kan biasanya kalau mau nyergap penjahat itu ada salah satu mungkin pimpinannya itu mau maju, terus dia bilang ke anak buahnya, kamu cover me ya atau lindungi aku. Jadi waktu dia itu mau maju kan pada baku hantam ya atau baku tembak gitu, terus eh, bawahannya ini disuruh nembakin ke arah lawan supaya lawannya itu nggak nembak, jadi lawannya kan sembunyi kalau ditembakin, jadi pimpinannya ini bisa lari ke depan. Nah kayak gitu itu namanya settingan. Aku nggak tahu Alex sama Stanley itu ada janjian atau enggak untuk menyerang salah satu dari kita, atau mungkin ada kayak strategi tertentu yang diterapkan oleh mereka, aku nggak tahu. Tapi yang pasti aku dan Ricci itu nggak ada omongan untuk menerapkan strategi apapun. Dan aku bisa ngerti kalau Alex sama Stanley itu kerjasamanya lebih bagus karena ya kita udah, maksudnya Alex sama Stanley sering main bareng gitu kan, lebih sering datang daripada Ricci. Jadi Alex udah ngerti karakternya Stanley itu sering ngemes, atau misalnya Alex sering drop shot itu mereka pasti udah paham. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan masing-masing yang udah diinget sama mereka berdua. Kalau buat Ricci sih, waktu main aku belum ngerti kalau dia itu mainnya kayak apa. Tapi setelah lihat video ini berulang kali, aku jadi tahu kalau Ricci ini ternyata suka ngangkat bola. Dan sebenarnya nggak ideal kalau partneran sama aku pada saat ini ya, karena defense-ku lagi lemah gara-gara cedera, jadi posisi backhandnya itu lemah. Sedangkan kalau diangkat terus, kalau lawannya nyemes ke arah Ricci ya oke. Tapi kalau nyemesnya ke arah aku dan nyemesnya itu datar ya ke arah bagian kepala yang di sebelah kanan kepalaku, itu aku kesulitan ngambil dan sering mati. Dan sebetulnya Ricci tahu kalau aku lagi cedera, cuma dia lebih banyak cover di tempat-tempat yang semestinya aku masih bisa ambil, tapi sama Ricci di cover, jadinya sering kayak mau tabrakan gitu, atau kalau enggak
bingung siapa yang ngambil. Kadang aku itu bisa lihat eh, partnerku itu berada di mana, meskipun di sebelahku itu jarak dia bisa cover itu seberapa itu aku tahu, makanya aku nggak mau ambil karena aku takut nanti raketnya tabrakan. Jadi kalau ada partnerku yang berada di misalkan posisi kita kiri kanan ya, partnerku berada di dekatnya garis tengah situ, aku nggak ngambil biasanya karena nanti takut tabrakan. Tapi kalau partnerku orangnya agak pasif atau kalau di smash terus panik, nggak pernah mau ngambil di daerah tengah, jadi aku yang ngambil. Nah kayak di sini kan Ricci itu ngelop silang, harusnya yang ngambil kan aku. Soalnya kalau menurutku, kalau ilmu yang aku dapat, misalkan ada partner yang ngelop silang itu berarti dia butuh bantuan. Nah kayak di sini kan aku juga bingung lagi, ini aku yang ngambil atau Ricci. Dan selama kalian itu mengembalikannya monoton, jadi kayak ngelop terus drop shot lurus hilang cuman ngelop gitu aja, itu kan monoton ya. Jadi lawan itu bisa mempermainkan kita, malah ditaruh ke tengah-tengah terus ya itu tadi kita hampir tabrakan berkali-kali karena sama lawan bisa dipermainkan. Mungkin niatnya Ricci itu ya bukan mau gendong, tapi mau bantuin. Kalau anak muda biasanya ada bola-bola kayak gini itu diambil, jadinya aku bingung. Padahal kalau kayak gitu umumnya itu bagianku. Jadi biar aku nggak perlu lari-lari lagi ke depan, tapi di belakang aja. Di belakang lari-lari kiri kanan sih nggak masalah, asal nggak terlalu sering. Tapi kalau harus lari-lari dari samping nggak jadi terus ke depan itu lebih memberatkan sih buat aku. Anu intens sekarang. Kayak telat itu namanya. Itu namanya telatan. Asik ya nih. Lo kan ini namanya apa? Filter. Coba kalian lihat pengembaliannya Ricci ya. Dia tuh sering ngangkat bola jadinya di smash terus. Baru ini mulai agak banyak variasi, tapi akhirnya juga di lob lagi. Gara-gara cedera aku jadi niru anak-anak forehand rasa backhand. Nah kayak di sini Ricci itu bagus. Jadi seperti itulah yang namanya pancingan. Jadi misalkan Stanley berhasil ngambil tapi kan biasanya nanggung karena kan nggak nyangka ya. Terus kalau nanggung aku di depan jadi bisa langsung eksekusi. Kalau aku boleh sarankan mainnya itu jangan terlalu monoton. Jadi bikin lawan itu bergerak. Kalau lawan itu bergerak nanti terbuka kemungkinan kalau ada ruangan yang kosong yang ditinggalin lawan gitu. Tapi selama kalian mainnya monoton sama lawan biasanya udah ditungguin, dan lawan kalau nggak bergerak mereka bisa memaksa kita yang bergerak. Dan kondisi itu harus segera dibalikkan. Kalau kita yang dipaksa bergerak berarti kita diatur oleh lawan. Jalannya pertandingan biasanya kalau single ya itu siapa yang lebih siap itu yang ngatur jalannya permainan. Di double juga kayak gitu sih, cuman lebih kompleks karena kita harus bekerja sama. Sekali lagi barusan aku dan Ricci bingung siapa yang mesti ngambil.
Kalau kamu kasih drop shot di lurusanmu atau di sekitar daerah depanmu ya harusnya kamu yang ngambil. Oh gini. Nek jaring ini kan gini ya, nek jaring koncomu kan. Nah, kemis yang dipet. Di sini aku yang salah. Harusnya aku yang ngambil karena aku yang ngasih ke daerah di depanku kan. Cuman aku itu nggak tahu terlalu sensitif kalau ada partner yang udah gerak dikit itu aku pikir dia mau ngambil. Jadi aku ragu-ragu untuk mundur dan ambil. Enggak. Ini enggak. Ini covid kayak. Enggak level ya main. Sing lawan sih karo Agung, Koming, Jani Gun, Anton saiki lawan. Ricky gak tahu. Ivan itu lho lagi. Soalnya kan geni. Saya jadi mulai dari kan belum mulai. Lah ya. Nah seharusnya aku dan Ricci itu berbuat kayak gini lebih banyak. Jadi saling kerjasama kalau aku di depan, Ricci lebih banyak nurunin bola. Jadi aku bisa berfungsi sebagai pemain depan. Goreng aku naik ke ini. Nah, iku bener kowe lho, gak ono batasan iku. Jadi Ini pauku masih kaku, nggak bisa naikin lengan agak ya ora tinggi. ya. Jadi posisinya itu Apa aneh. kemampuanmu terus kene kuasai. Coba kalian amati rally ini ya. Jadi kalau kalian itu mengembalikannya nunggu dulu lawan udah bergerak kemana. Terus baru kita arahin bola. Itu lebih enak sih. Daripada kita punya kayak planning harus mukul ke arah sini sini sini. Tapi nggak lihat kalau lawan itu udah berada di situ. Ya memang masih lagu lama sih kalau cara ngincer lawan tuh ya dikasih ke backhandnya, tapi eh, lagu lama itu biasanya paling manjur sih. Cuman kalau lawannya backhandnya udah bisa keras dan bagus, jadi cara seperti itu dikurangi, jangan terlalu banyak. Buat general rules ya, jadi aturan umum kalau main double itu seberapa bisa kalian nurunin bola supaya lawan itu ngangkat. Kalau aku lihat pengembaliannya Ricci itu kan banyak dibuang ke belakang. Walaupun kepepet atau misalkan lawannya yang kepepet juga tetap dibuang ke belakang. Yang pada akhirnya bisa nambah-nambahin kemungkinan untuk out. Nah kayak gini ya kan. Padahal di net aja kan bisa bikin Stanley itu lari-lari ke depan. Terus aku dan Ricci bisa siap-siap untuk nyemes padahal. Tapi sama Ricci malah dibuang ke belakang.
Seperti gini kan kerjasamanya aku dan Riji itu bagus. Dan aku tahu bagaimana caranya mancing lawan. Jadi kayak Stanley ini kan habis smash keras ya kasih di depannya. Biasanya kan nanggung pengembaliannya. Selain itu aku juga sering ngasih ke posisi yang di pojok-pojok di garis tepi-tepi yang hampir out ya. Makanya lawan itu kadang menganggap bolaku itu out padahal banyak yang masuk. Aku memang sengaja latihan untuk nempatin di daerah-daerah yang di situ. Sementara ya karena aku udah cukup tua ya. Kalau anak muda itu mainnya pasti nggak nyasar, nggak pernah latihan di situ. Tapi mainnya itu semes-semes ke arah tengah. Coba aja kalian amati kalau anak muda kebiasaannya kan seperti itu. Kalau kalian main sama bapak-bapak dan om-om, pasti mainnya itu yang di pojokan-pojokan. Ya datang ya. Terus, gawean. Tadi nggak minggu lalu tanya dia. Kalian lihat bola-bola yang kepepet pun aku tetap usaha untuk nurunin bola. Biasanya kalau anak-anak kan kena net yang nyentuh net itu bolanya kan sulit jadi diangkat. Kalau aku tadi nurunin tetap maksa nurunin bola. Dan aku mengharapkan Richie itu sebagai tukang semesku sih. Tapi kalau di lob ya kita jadi defense terus. Kalian lihat 2 poin udah nambah gara-gara kita main serang. Jadi nurunin bola terus. Ini Richie mau bantuin nyemes tapi dia telat. Harusnya ngambilnya lebih depan lagi. Banyak anak muda-muda mainnya itu kayak gitu. Terus nyegatnya diangkat. Kalau diangkat ya jadi kita kehilangan kesempatan untuk nyerang. Jadi kesempatan nyerangnya diberikan ke lawan. Nah, kamu seneng nggak kalau diserang lawan? Kalau aku sih ya nggak seneng, lebih seneng nyerang lawan. Ini yang tadi aku maksudkan bahwa kalian tuh harus aware keberadaan partnermu tuh di mana. Ini kan aku habis mukul smash keras terus posisinya udah gak enak untuk lari ke sana dan biasanya Richie kan ngambil tapi ini kok malah diam aja. Dan kalau teoriku sih kalau aku biasanya ngemes ke arah silang itu harusnya partnerku yang ngambil kalau dikasih lurus. Jadi aturan umumnya sih jadi nggak 100% akurat ya. Jadi kebanyakan sekitar 80% kalau dari aku silang itu biasanya aku minta bantuan partner untuk ngambil bola berikutnya. Kan kita juga nggak bisa prediksi bola berikutnya itu di lob sama lawan atau di net. Pokoknya partner itu harus siap-siap ngambil lob atau ngambil net.
di daerah lurusannya dia. Tapi kalau sama lawan tetap dikembalikan ke silang lagi ya, itu kesalahanku sih. aku main darah subkon kok, plafon itu. Plafon di arti. Coba kalian lihat di sini, aku kan seperti main sendiri, jadi ke Timbangannya tuh apa nih di banyak sudut sebelah kiri, di sebelah satu. Terus aku ambil yang di depan, ke belakang, ke belakang satunya, ke depan lagi, jadi 4 sudut itu aku puter-puter. Harusnya itu nggak ideal sih. Nanti capek kalau mainnya kayak gitu. Nah, terus kalau capek ya matian. Kalian bisa lihat strategiku itu seberapa bisa kalau ada kesempatan pasti aku mau nurunin bola. Tapi kalau Ricci kebanyakan malah diangkat bola-bolanya. Walaupun nggak bisa nyemes ya, kalian bisa kasih ke drop shot atau drop shot silang karena tadi aku udah di depannya. Kalau disilang sama Ricci, tapi sama Ricci kan tadi di lob. Jadi lawan balik menyerang kita. tapi deh kami di Jawa Tengah. Nah itu melu baru jadi apa lagi kemarin setahun itu kira-kira. Sendirian? Hah? Temen lain nggak ini tuh? Ini aku udah capek deh. Dan memang nggak bisa ngangkat tangannya. Jadi kurang tinggi makanya selalu nyangkut. Budinya di Serang. Tapi kalau dari bahu ke bawah aku masih bisa ngarah-ngarahin. Coba kalian lihat tadi kan masih akurat ya. Oke, gamenya udah berakhir. Ini skornya kalau nggak salah aku selisih 5 nggak salah. Coba kalian hitung sendiri aja. Oke guys, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, subscribe ya. Dadah.